Karangasem adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Selain memiliki keindahan alam, kabupaten ini banyak menyimpan kreativitas budaya yang telah tercipta dari nenek moyang masyarakatnya dan masih tetap terjaga kelestariannya sampai saat ini. Dari sistem pengetahuan masyarakat dan adat istiadatnya, telah banyak tercipta karya budaya yang unik, hidup dan syarat dengan nilai budaya yang dapat kita temukan di desa-desa di kabupaten ini. Tepatnya di sebuah wilayah desa yang disebut Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat dengan daya kreativitas tinggi. Di desa inilah tercipta suatu kerajinan anyaman yang terbuat dari tanaman ate dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Desa ini berjarak kurang lebih 65 km ke arah timur dari ibu kota Provinsi Bali, yaitu Denpasar, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Desa Tenganan berada di sisi timur Pulau Bali. Nah, kemudian Desa Tenganan ini terdiri dari 5 banjar dinas atau 5 dusun. Nah, salah satunya yakni Desa Tenganan Pegeringsingan. Nah, kemudian mengenai luasan wilayah itu terdiri dari 917,200 hektar. Kemudian kenapa nama desa kita disebut sebagai Tenganan? Ini menurut beberapa sumber atau beberapa peneliti yang melakukan pengkajian di desa kami, dari berbagai sudut ilmu pandang atau wawasan mereka yang dikemukakan bahwa Tenganan itu berasal dari kata tengah. Ada yang menyebutnya begitu karena kita berada di tengah-tengah perbukitan. Nah, kemudian di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Tenganan itu berasal dari kata ngatengahan, karena dulunya warga kita berada di pesisir. Nah, lama-kelamaan karena adanya abrasi dan sebagainya, berpindahlah warga kita mencari pemukiman yang agak ke tengah. Nah, perjalanan ke tengah ini disebut dengan ngatengahan, sehingga ngatengahan kemudian lama-lama menjadi Tenganan. Jadi kata Tenganan berasal dari kata ngatengahan itu. Dengan luasan wilayah Desa Tenganan yakni 917,200 hektar, terdiri dari 4.597 jiwa. Nah, kemudian mengenai mata pencaharian dan sebagainya yang ada di desa kita itu didominasi oleh pertanian. Kemudian mengenai potensi yang lain yang ada di Desa Tenganan selain dari sektor pertanian, ada juga home industrinya. Kemudian apa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bergerak di bidang kerajinan misalnya, ada tenun yang disebut dengan tenun geringsing. Kemudian potensi yang lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengembangan dari usaha kerajinan ate. Nah, mengenai ate yang sudah dikembangkan, ini tidak terlepas dari kebutuhan akan bahan atau tanaman ate yang terkait dengan pelaksanaan upacara sehari-hari yang ada di Desa Tenganan ini. Ini namanya tamyang, alat penangkis perang dalam upacara perang pandan di Tenganan. Bahan terbuat dari ate. Ini sudah sejak zaman dulu ada peradaban perang pandan di Tenganan, yaitu untuk memuja dewa perang, yaitu Dewa Indra. Apa itu maksudnya? Adalah perang pandan itu adalah untuk melaksanakan tabuh rah, yaitu darah manusia dengan melaksanakan perang pandan.
perkirakan kalau ate ini, kalau Tamyang ini sebelum tahun 30 sudah ada. Sebelum tahun 30 sudah ada. Saya lahir tahun 1931. Jadi berasa sulit lah seperti saya menerangkan kapan adanya gitu. Tapi kalau diperkirakan itu tidak dosa lah diperkirakan, boleh diperkirakan. Entah tahun 1920. Anak-anak ampun wenten aliu niki macam niki macam Tamyangan niki daug dia karya alit banyak. Selanjutnya pengrajin orang tua di sini di Tenganan ini sebagai pekerjaan sambilan. Setelah mereka pulang dari kebun membawa ada kira-kira 2 dandan begitu, 3 dandan sampai di rumah dia sebit untuk bahan-bahan ulatan begini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat Tenganan Pegeringsingan terhadap pembuatan kerajinan ate telah ada sejak zaman dahulu dan telah dilakukan oleh beberapa generasi. Walaupun tujuan awalnya hanya sebagai pekerjaan sambilan, memenuhi kebutuhan pribadi, dan sebagai pelengkap upacara, kerajinan yang terbuat dari bahan ate ini merupakan hasil dari cipta, rasa, karsa, dan budaya masyarakat dengan beraneka ragam bentuk, motif, maupun fungsi. Membuat sebuah kerajinan tentu saja dibutuhkan bahan baku untuk dijadikan benda-benda kerajinan yang diinginkan. Bahan baku tersebut dirancang, dibentuk, atau diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu karya dan memiliki fungsi serta manfaat bagi pembuatnya maupun pemesannya. Bahan baku utama dari kerajinan ini adalah batang dari tanaman berjenis paku-pakuan yang disebut dengan paku ate atau hata atau paku ketak Lygodium circinatum. Tanaman paku ate tumbuh dengan baik pada daerah yang lembab, di hutan atau di bawah kanopi pohon. Tanaman ini hidup merambat dan menjalar pada tumbuhan-tumbuhan lain, misalnya sering dijumpai pada kebun nanas. Tanaman ini ketika telah dewasa akan membentuk sulur yang bersifat merambat. Sulur inilah yang nantinya berkembang menjadi batang tanaman yang digunakan sebagai bahan baku utama anyaman kerajinan ate. Biasanya yang banyak dan bagus yang saya jumpa itu di hutan, kayak di tebing-tebing itu. Di tebing sama kayak di kebun itu, di hutan nanas, di kebun nanas biasanya. Di antara kebun nanas itu yang saya jumpa banyak. Kita cari yang posisinya, yang kondisinya lurus gitu lah, dan yang tidak banyak cabang dari daun-daunnya itu, biarkan karena cabangnya itu bikin patah-patah nanti. Kita cari yang kalau di sini yang lambes, dibilang yang lambes itu, artinya atenya itu bukunya itu cabang-cabangnya sedikit gitu, dan yang masih muda kalau kita ambil itu. Proses pengambilan pohon atenya kita sistemnya dicabut ya, karena kita ngambil sama akarnya, karena motif hitamnya itu kita pakai untuk motif gitu, untuk motif hitam yang asli alami gitu. Ngambil atenya, kita langsung ambil sama akarnya, karena akar yang hitam ini fungsinya nanti untuk membuat motif alami pada anyaman ate, karena kita tidak pakai pewarna hitam, kita pakai akarnya ini.
Dan habis itu mencabut, setelah terkumpul kita membersihkan batang sama daunnya untuk biar rata dia, bersih gitu lah. Setelah itu kalau udah bersih, udah dicabut batangnya sama daunnya, baru kita memilah mana yang mau dipakai dalamnya, mana yang mau pakai luarnya. Setelah itu baru kita ya jemur lah beberapa hari dan langsung lah dipakai gitu. Kalau ada yang pakai umurnya setahun udah bisa dipakai, karena makin tua atanya makin lama ya umurnya itu makin kuat ya. Dan panjangnya kira-kira lah 2,5 meter gitu udah bisa dipakai. Kalau alat yang dipakai satu yang pasti udah pisaunya namanya pengutik kayak gini ya, tajam. Terus yang kedua ini namanya penebekan, kita nebak nusuk gitu. Terus yang ketiga ini namanya alat untuk ngepres. Kita ini untuk membuat kualitas dan membuat ukuran yang diinginkan. Proses menganyam kita habis itu membersihkan batangnya sama bersihkan daunnya, kan dijemur, dipecah dulu. Habis dipecahkan dijemur sebentar, baru setelah kita mau menganyam, kalau mau dari awal kita buat pola dasarnya dulu, terus habis itu ambil bahannya, ada namanya kita ngangsud yang pakai pisau itu, membersihkan perutnya ate itu. Habis ngangsud kita ada prosesnya ngepres, kita menentukan ukuran ate yang mau dianyam itu biar sama. Terus itu untuk setelah dianyam kita sekarang menentukan motif, seperti yang udah dulu itu ada motif namanya motif T, motif bebintangan kayak ini dah. Ini namanya bebintangan karena bentuknya seperti bintang gitulah. Ada namanya motif geliget. Ini kan ada 2 motif di sini. Ini bintangan sama yang dari akarnya ini namanya motif geliget. Kalau di sini bilang geliget pasti ya seperti ini gitu. Dan nanti kalau udah nganyam juga finishingnya itu, penyelesaiannya itu ada dua model tadi. Kalau yang model saya buat ini model yang biasa, penutup biasa. Kalau yang ada juga yang penutup pakai kayak variasi ini namanya tulang lindung ya. Karena bentuk ya mungkin karena seperti tulang lindung, makanya tulang lindung namanya. Dan ada juga motif bebatikan ya, bebatikan itu kayak ini dah. Oke, bebatikan nih punya. Tapi sekarang banyak sih orang ada motif-motif lain mungkin enggak. Tapi yang tetap ya karingan ini dan bebintangan, bebatikan nih teman-teman.
Kalau bentuk-bentuk ate itu kalau yang lumrah ya dari dulu itu ada bentuk bulat. Kalau yang ini untuk pakai ini tatakan cangkir minum teh atau kopi. Ini juga salah satu bentuk bulat. Ininya namanya, ini model lama ulatan ate itu, ini namanya nare. Ini yang ada dulu, model nare biasanya kita pakai untuk ini membanten sembahyang gitu, model ini. Dan ada bentuk bulat, bentuk ini namanya bulat juga dasarnya. Ini namanya untuk pego biasanya kita pakai untuk bawa sembahyang, juga untuk selain itu untuk bawa kundangan juga bisa ini. Dan ada yang segi 4 kayak ini, kayak niki segi 4 niki namanya, yang kalau di Bali namanya sok kasi. Ini biasanya fungsi utamanya adalah untuk membawa ini bebantenan, persembahan ke pura ini biasanya. Tapi ke pura yang jauh-jauh kan pasti ditaruh di dalamnya ini namanya sok kasi ya. Ada yang bentuknya juga segi 4 ke ini segi 4 memanjang ya, bikin untuk tempat tisu kayak gini bisa juga. Ada yang bentuknya opal juga ada. Ini untuk tas ya, untuk tas kayak bulat juga ini Pak. Kalau bulat ini ya untuk tas juga sekarang. Dan ini tas bulat ini masuk barulah ngetren. Kalau tapi model ini udah ada dari lama. Cuma dulu fungsinya untuk kotak-kotak biasa gini aja. Tapi ada inovasi mungkin dari penganyam lain dibuat tas, banyak yang suka. Makanya sempat ini banyak yang peminatnya gitu. Kalau dulu memang udah ada ini, tapi untuk kopok kali itu hanya untuk kotak begini aja. Kalau sudah selesai, kita yang sudah ate yang sudah selesai dianyam itu kayak bentuk ini, nanti kita kalau yang minta dibuatkan, dia minta warna alami, disimpan seperti ini saja. Ada juga yang minta warna coklat, nanti kita asap pakai asap kecil dari serbuk kulit pohon kelapa, atau itu kulit kelapa juga bisa. Namanya proses ngunun itu membuat ate itu berubah warna dan kering menjadi warna coklat. Dan ini coklat kayak ini dia, ini sudah diunun ya, nanti seperti ini ya warnanya. Kalau yang masih alami dia masih seperti ini, tapi dia lama-lama juga sama warnanya seperti ini, tapi lama prosesnya itu. Kalau yang diunun cukup 2 minggu itu udah seperti ini warnanya gitu. Karena di samping tambah kering juga, asap itu merubah warna jadi coklat. Pada proses pengasapan, api biasanya dinyalakan dengan daun kelapa kering dan serabut kelapa kering. Ketika api sudah menyala kecil, merata pada serabut kelapa, dan telah menjadi bara api, serbuk ampas kayu bekas gergaji ditaburkan di atas bara api, sehingga menghasilkan asap panas dan mengepul ke atas tungku. Kemudian, semua produk yang dibuat akan diletakkan di atas tungku pengasapan. Hasil kerajinan tersebut akan ditutup rapat dengan plastik tebal atau bahkan plastik terpal.
Lubang tempat menyalakan api juga ditutup rapat dengan besi, sehingga asap panas tidak dapat keluar dan hanya mengarah pada hasil kerajinan tersebut. Pengasapan ini biasanya akan dilakukan selama 1 sampai 2 hari. Kerajinan ate tentu saja memiliki beberapa fungsi dan nilai pada masyarakat pendukungnya. Di antaranya berfungsi sebagai salah satu alat untuk upacara. Selain sebagai tamyang untuk pelengkapan mekare-kare pada rangkaian upacara sambah di Tenganan Pegeringsingan, masyarakat Bali pada umumnya juga sering menggunakan produk kerajinan ate ini untuk perlengkapan persembahyangan sebagai tempat buah dan sesajen untuk dihaturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai religius pada kerajinan ate tampak pada penggunaan sebagai sarana sesaji atau pelengkap upacara pada upacara-upacara di Bali. Dengan melaksanakan yajna atau pengorbanan dan persembahan dengan tulus ikhlas, masyarakat percaya Ida Sang Hyang Widiwasa akan selalu memberikan rahmat dan berkah keselamatan bagi yang melaksanakannya. Kerajinan ate ini tentu memiliki nilai estetika bagi penggemarnya, karena bentuk-bentuk dan motif anyaman yang rumit memancarkan keindahan. Ragam bentuk dan motif kerajinan ate yang terdapat pada tas cantik, keben, maupun bentuk-bentuk yang lain tentu saja membuat para penggunanya merasa puas dan nyaman ketika memakainya. Nilai sosial pada kerajinan ate tercermin pada saat proses pembuatan kerajinan ini. Biasanya pengrajin akan menganyam ate secara bersama-sama. Demikian juga kegunaan hasil produk ini juga sering digunakan untuk kegiatan menyambut braya, kegiatan adat suka duka pada masyarakat. Tradisi menyambut braya, suka duka, membawa beras, kopi, gula, dan hadiah ketika menghadiri upacara pernikahan, matata, atau upacara pengabenan juga dapat menggunakan kerajinan ate ini sebagai wadahnya. Kerajinan ate yang selama ini dilakoni oleh pengrajin ate di Karangasem itu sangat mendukung untuk membantu perekonomian masyarakat itu sendiri, juga dalam hal ini mendukung kegiatan-kegiatan budaya kita yang ada di Bali terkait beberapa kegiatan-kegiatan, karena seni juga di sana juga mencakup dari sisi kerajinan ate, dari tampilan, dari sisi inovasi juga kita lihat ate lebih banyak juga ada unsur seninya di sana, bisa dimanfaatkan juga pada kegiatan-kegiatan spiritual khususnya di kebudayaan yang ada di Bali. Disperindak Karangasem sangat mendukung kerajinan ate diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kerajinan ate tentu saja memiliki nilai ekonomi karena dapat membuka ruang perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, usaha kerajinan ini memberi peluang pekerjaan yang cukup membantu menambah penghasilan para pengrajin. Mengisi waktu luang sambil menganyam ate dan menjual
Hasilnya ke pengepul tentu saja memberi pemasukan tambahan untuk keluarga. Kreativitas pengrajin baik dalam bentuk maupun desain sangat mempengaruhi nilai jual dan nilai tambah penghasilan bagi para pengrajin. Fungsi kerajinan ate ini dalam gini ekonomi jelas untuk menunjang kebutuhan masyarakat di sekitar sini, bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, di samping kita bisa menyambut brayo dengan melibatkan pengrajin sekitar ya di atas 50-an, kita juga untuk menunjang ekonomi sehari-hari masyarakat sekitar sini. Hasil penjualan kerajinan ate cukup besar dan keuntungan yang diperoleh cukup memuaskan. Sehingga kerajinan tangan ate sangat membantu perekonomian masyarakat Karangasem pada umumnya.